Inspirasi dari jantung Borneo. Tambah wawasanmu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, selamat datang di Borneo Podcast. ASN Borneo, siap berakhlak. Bersama saya, Anindya Monika Putri, kita bakal ngobrol seru terkait dengan sikap perilaku bela negara. Nah, teman-teman pernah terpikir nggak, gimana sih caranya sebuah negara sebesar Indonesia dengan ribuan pulau dan jutaan rakyat bisa bergerak menuju satu tujuan yang sama? Jawabannya adalah satu, yakni ada sistem besar disebut SANKRI atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, SANKRI bukan hanya sekedar tumpuan aturan, tapi juga mungkin di dalamnya akan terdapat komponen-komponen penting yang menjadikan kita tentunya sebagai ASN melayani secara profesional dan berintegritas. Nah, di sini kita sudah menampung banyak sekali pertanyaan terkait dengan SANKRI dari audiens yang luar biasa di seluruh Indonesia. Nah, terkhusus untuk itu kita mendatangkan narasumber yang luar biasa. Di sini sudah hadir Mas Dendi Detaviano Prakasa Afner. Halo Mas, dan Mas Reza Pahlevi. Nah, kedua narasumber tersebut dari Universitas Tanjung Pura, luar biasa. Dan yang terakhir ada narasumber yakni Mas Arief Khalid Mawardi. Nah, beliau dari Universitas Mula Warman, sama seperti saya. Oke, semoga narasumber siap dan sehat selalu ya untuk podcast ini. Nah, langsung saja kita ke narasumber pertama, Mas Dendi. Ini ada pertanyaan nih dari audiens. Bagaimana sebenarnya SANKRI menjadi sistem besar di Indonesia? Apakah ada sejarah yang luar biasa? Lalu juga bagaimana wacana tentang perubahan sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia? Nah, ini lagi hangat ya. Saat ini dapat mempengaruhi prinsip-prinsip penyelenggaraan negara kesatuan, khususnya terkait otonomi daerah dan partisipasi publik. Silakan langsung saja Mas Dendi. Sudah terdengar suara saya? Sudah Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada host kita Borneo Podcast ya. Terima kasih sudah mengundang kami semua di acara ini. Terkait dengan pertanyaan tadi, jika kita bicara soal wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang lagi ramai sekarang ya, sebenarnya si isu ini cuma soal teknis pemilu, tapi juga menyentuh langsung ke prinsip penyelenggaraan negara kesatuan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin bagi yang belum tahu ya, wacana itu adalah kepala daerah itu nantinya akan dipilih langsung oleh DPRD, begitu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sejak awal sudah disepakati sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya meskipun daerah diberi kewenangan untuk otonomi daerah, kedaulatan tetap satu, yaitu di tangan negara dan rakyat Indonesia. Nah, pilkada langsung selama ini dianggap sebagai salah satu cara agar rakyat di daerah itu bisa ikut berpartisipasi langsung dalam sistem pemerintahan, sekaligus memperkuat rasa memiliki lah terhadap negara Republik Indonesia. Ketika muncul wacana bahwa kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tetapi melalui DPRD atau mekanisme yang lain, tentu ada dampak yang perlu dipikirkan bersama. Di satu sisi memang ada argumen bahwa sistem ini bisa menekan biaya politik lah dan mengurangi konflik saat pemilihan, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran dan partisipasi publik justru menurun karena rakyat tidak lagi terlibat langsung dalam menentukan pemimpin daerahnya sendiri. Kalau dikaitkan dengan materi makna kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara, partisipasi rakyat itu sangat penting. Dalam sejarah Indonesia kita belajar bahwa sistem pemerintahan yang terlalu elitis dan jauh dari rakyat sering menimbulkan ketidakstabilan. Hal ini pernah terjadi pada awal-awal kemerdekaan hingga periode sistem parlementer, di mana kepentingan golongan sering lebih menonjol daripada kepentingan umum. Otonomi daerah sendiri pada awalnya bukan untuk memisahkan diri dari negara, tetapi justru untuk memperkuat negara kesatuan. Selain itu, dari sudut pandang kebijakan publik dan administrasi pemerintahan, kepala daerah memiliki peran penting dalam menjalankan keputusan dan tindakan pemerintah di daerah. Kalau pemimpin daerah lebih bergantung pada elit politik tertentu dibandingkan rakyat, maka
kebijakan yang diambil bisa jadi kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Padahal tujuan utama penyelenggaraan negara seperti yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Karena itu, wacana perubahan sistem pilkada seharusnya dikaji dengan sangat hati-hati. Prinsip efisiensi memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan nilai-nilai dasar seperti demokrasi, persatuan, dan partisipasi rakyat. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, menjaga keseimbangan antara kewenangan pusat, otonomi daerah, dan keterlibatan masyarakat adalah kunci agar penyelenggaraan negara tetap stabil dan sejalan dengan cita-cita nasional. Jadi intinya perubahan sistem pilkada boleh saja dibahas, tetapi harus tetap berpijak kepada nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, serta pengalaman sejarah bangsa Indonesia agar kesatuan negara tetap terjaga dan rakyat tetap menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dendi. Wah, luar biasa. Jadi di narasumber pertama kita udah membahas ya bagaimana kasus yang sedang berjalan nih di Indonesia, wacana-wacana ke depannya bagaimana. Dan untuk itu saya langsung saja untuk ke Mas Reza. Oke, Mas Reza, ini ada pertanyaan dari audiens. Gini, jika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah panjang yang ditopang oleh nilai kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, serta semangat nasionalisme dan patriotisme, bagaimanakah prinsip persatuan seperti Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme yang beradab, kebebasan yang bertanggung jawab, dan wawasan Nusantara yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tentunya pada saat ini, di tengah bagaimana banyaknya keberagaman, tantangan, dan juga demokrasi serta globalisasi. Silakan Mas Reza. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini sejatinya bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba, melainkan hasil dari sebuah proses yang sangat panjang. Sejak awal itu, bangsa Indonesia tumbuh dari keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang kemudian dipersatukan oleh pengalaman sejarah yang sama, yaitu perasaan senasib dan sepenanggungan. Jadi dari sini lahir kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan, persatuan, dan keadilan itu hanya bisa diwujudkan melalui kebersamaan. Adapun nilai-nilai sosial budaya seperti kekeluargaan, gotong royong, serta musyawarah dan mufakat menjadi fondasi utama bagi persatuan bangsa. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan bersama, bangsa Indonesia menjadi terbiasa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bahkan ketika budaya dari luar seperti Hindu, Islam, dan Kristen itu masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia mampu menyeleksinya melalui proses akulturasi tanpa kehilangan jati dirinya sendiri. Justru dari proses tersebut, persatuan bangsa semakin diperkaya. Kemudian terkait prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi kunci penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Prinsip ini menegaskan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan modal sosial untuk saling melengkapi. Kemudian dalam praktiknya sehari-hari, prinsip ini menuntut sikap saling menghormati, toleransi, dan kesediaan hidup berdampingan secara damai. Lalu nasionalisme Indonesia memiliki karakter yang khas. Nasionalisme sendiri tidak dimaknai sebagai sikap merasa paling unggul dibanding bangsa lain, melainkan sebagai kecintaan yang beradab terhadap bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme seperti ini selaras dengan nilai kemanusiaan dan ketuhanan, serta mendorong bangsa Indonesia untuk menghormati bangsa lain sebagai sesama umat manusia yang setara. Lalu dalam konteks kebebasan, bangsa Indonesia memahami bahwa kebebasan tidak pernah berdiri sendiri. Kebebasan itu harus selalu diiringi dengan tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, sesama bangsa, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip inilah yang menjaga demokrasi agar tidak berkembang menjadi kebebasan tanpa batas yang justru merusak persatuan. Selain itu, wawasan Nusantara memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik secara politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, setiap warga negara diharapkan memiliki kesadaran bahwa perbedaan wilayah, latar belakang, dan kepentingan daerah tetap berada dalam bingkai satu bangsa dan satu tujuan nasional. Jadi pada akhirnya seluruh nilai tersebut bermuara pada sikap patriotisme.
Adapun patriotisme itu tidak hanya diwujudkan melalui pengorbanan fisik, tetapi juga dapat melalui sikap sehari-hari. Adapun contohnya menjaga persatuan, menaati hukum, menghormati perbedaan, mencintai produk dalam negeri, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa. Di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, semangat persatuan, nasionalisme yang beradab, dan patriotisme inilah yang menjadi penopang utama keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Reza atas tanggapannya dari audiens ya, luar biasa sekali. Kita bisa tahu bagaimana sebenarnya perbedaan budaya, nasionalisme, dan patriotisme tumbuh di Indonesia. Nah, untuk itu kita langsung ke Mas Arief nih. Dalam SPBN, bagaimana sih sebenarnya sistem Sankri ini dalam kebijakan publik? Nah, apakah hubungannya dengan landasan ideologi kita sama landasan konstitusional? Kemudian gimana sih peran kita sebagai ASN di dalamnya? Silakan Mas Arief. Baik, terima kasih Mbak Andin. Halo Sobat Borneo Podcast. Persingkat waktu mungkin akan saya jawab secara singkat tiga pertanyaan. Bagaimana sih kebijakan publik ya di Sunscreen ini? Kemudian ideologi tentang bangsa kita, kemudian landasan konstitusi dan bagaimana sih peran kita sebagai ASN ya. Yang pertama dari kebijakan publik itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP atau APU, Administrasi Pemerintah. Itu yang pertama ada administrasi pemerintah adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintah itu. Baik, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Kemudian yang kedua ada keputusan administrasi pemerintah yang juga disebut keputusan tata usaha, di mana administrasi negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian ada tindakan administrasi pemerintah, pembuatan pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah itu. Ya, kemudian ada namanya diskresi, adalah keputusan atau tindakan administrasi pemerintah yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan, perundang-undangan yang memberikan pilihan atau tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas. Seperti itu. Itu hubungannya dalam kebijakan publik. Kemudian dari ideologi kita tahu bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila ya. Ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara, sebagaimana diuraikan terdahulu. Dengan demikian, Pancasila menjadi ideologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial di situ. Etika sosial yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu hubungannya dengan ideologi kita Pancasila itu. Kemudian secara landasan konstitusi Sankri, yang pertama dari kedudukan Undang-Undang 1945 dari sudut hukum merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara atau ground norma. Yang pertama Pancasila berdasarkan norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menjadi norma hukum yang memberikan kerangka dasar hukum Sanskrit atau sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya atau khususnya sistem penyelenggara negara yang mencakup aspek pertama kelembagaan, kemudian ketatanlaksanaan dan aspek sumber daya manusia. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai norma dasar, kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang dasar terdiri dari 4 alinea. Yang pertama itu alinea pertama itu merupakan pernyataan yang menunjukkan alasan utama bagi rakyat di wilayah Hindia Belanda bersatu
sebagai bangsa Indonesia untuk menyatakan hak kemerdekaan dari cengkraman penjajah Kerajaan Belanda. Kemudian di alinea kedua ini mewujudkan pernyataan tentang keinginan atau cita-cita luhur bangsa kita, bangsa Indonesia, tentang wujud negara Indonesia yang harus didirikan. Cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut sebagai norma dasar berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya merupakan apa yang dalam literatur kontemporer disebut visi. Nah, di situ disebut visi. Merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan atau dicapai pencapaiannya. Kemudian alinea ketiga. Nah, ini alinea ketiga atas berkat rahmat Allah itu ya, secara singkatnya. Itu merupakan formulasi pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri. Artinya kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah sebagai rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang kemudian ada di alinea keempat ini. Alinea keempat ini itu dia berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya dalam alinea keempat dirancang beberapa norma di alinea keempat ini. Yang pertama itu cita-cita luhur, kemudian disusunlah negara kesatuan, kemudian ada namanya negara yang demokrasi, kemudian yang keempat adalah norma dasar berupa falsafah negara kita yaitu Pancasila. Nah, selanjutnya yang pertanyaan terakhir tadi tentang peran kita ya. Peran kita sebagai ASN di sistem administrasi negara ini ya secara umum berdasarkan penjelasan umum ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia diperlukanlah ASN yang profesional, yang bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang biasa kita anggap ya KKN ya. Kemudian mampu menyelenggarakan pelayanan, mampu menjalankan peran sebagai perekat kesatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Biasanya untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkanlah pegawai ASN. Pegawai ASN ini diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah, tugas pembangunan tertentu. Kemudian tugas pelayanan publik ini dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh pegawai ASN itu. Kemudian adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi untuk pemerintah yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatallaksanaannya. Mungkin itu yang bisa saya terangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke saya tadi. Terima kasih Mbak Anin. Baik, terima kasih Mas Arief. Wah, banyak sekali ya pandangan-pandangan yang belum kita pernah dengar nih sebelumnya, bahwa sistem ini sangat berkontribusi terhadap Indonesia berdiri seperti itu, terutama untuk visi misi kita sebagai warga Indonesia dan serta landasannya lain sebagainya. Nah, terima kasih. Tidak terasa nih kita udah 20 menit ngobrol. Kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dari narasumber kita yang luar biasa. Beri aplaus untuk narasumber kita. Terima kasih. Dan semoga Borneo Podcast di next episode bisa melibatkan narasumber lainnya yang hebat. Oke, luar biasa. Sahabat ASN, mari kita tunjukkan kalau ASN Borneo bukan cuma siap bekerja, tapi siap menjaga keutuhan NKRI dengan integritas tinggi. Saya Anindya, pamit undur diri bersama Borneo Podcast. ASN Borneo siap berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber. Sampai jumpa. Inspirasi dari Jantung Borneo.